Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Minta maaf kemarin saya nggak update ya. Jadi hari ini aja lah, hari Sabtu dan Minggu nanti di record karena saya mau keluar. Jadi nggak apa-apa, satu video satu hari ya. Nah ini hari ini saya coba update terkait dengan list saham-saham yang saat ini posisinya di kuartal 2 laporan terakhir itu yieldnya masih di atas 9%. Jadi ini konten yang mestinya cukup menarik ya untuk teman-teman, nanti tolong disebarluaskan supaya para retail ini tidak terjebak dengan FOMO yang membuat isi rekeningnya rungkat gitu ceritanya. Nah, IHSG kemarin naik 42 poin 0,53% dan volumenya lumayan gede, asing juga masuk. Nah, ini hal yang bagus. Yang luar biasanya adalah top value-nya ada di DSSA 4,26 triliun. Ya, ramai sekali. BCA kalah jauh di bawah ya. DSSA 4,2 T, BRMS 3,15 T, AMNN 2,9, BRPT ya ini konglo semua. Kemudian baru BCA, BMRI, BBRI ada di bawah juga, baru PTRO dan seterusnya. BRMS naik 17% dengan 3,1 T kemarin. Nah ini grafiknya langsung ya. Mantap. Sopirnya mantap. Oke, kita langsung masuk ke materinya saja. Jadi ini ada beberapa list saham yang sudah saya update ya, khusus untuk teman-teman. Sudah lama saya nggak ngupdate list ini, padahal sebenarnya setiap waktu update, dan memang yang rutin banget mendapatkan list ini tuh ada di teman-teman member. Jadi biar ada bedanya ya. Masa sudah member tapi dapatnya sama dengan yang di publik, kan nggak ada bedanya. Membernya murah ya, cuma 10.000 satu bulan, dan itu cuma untuk ngumpulin aja, ngumpulin orang-orang yang sevisi. Jadi nggak ada artinya, karena 10.000 sebulan itu kalau buat investor pemegang saham kan nggak ada artinya. Bayar parkir sehari 2.000 berarti cuma 5 hari saja itu 10.000 sebulan ya. Kalau Anda masih mikir 10.000 per bulan itu untuk apa ya namanya, berlangganan data seperti ini itu sesuatu yang mahal padahal sebenarnya perlu, itu harus mindsetnya harus digali lagi ya. Langganan Spotify aja 60.000 sebulan ya, cuma dengerin doang. Itu kalau perlu, tapi kalau nggak perlu ya nggak apa-apa, nggak usah berlangganan gitu, karena memang dikumpulinnya di situ supaya yang sevisi saja, supaya nanti suatu saat kita bisa lanjutkan pembahasannya ke mana-mana. Oke, jadi kita bahas ini buat teman-teman yang baru, cara lihatnya data ini bagaimana. Jadi kode saham ini seperti ini ya, ada di sebelah kiri. Contohnya misalnya saya ambil dari yang paling bawah dulu. BSSR ini bidang usahanya apa? Minyak, gas, batu bara. Harga terakhirnya berapa? 3.930. Ya, ini ya. 3.390 ya, BSSR. Ini masuk list di sini kenapa? Karena dia rutin bagi dividen ya. Kemarin 2023 dia bagi dividen 467. Yieldnya setara 11% kalau yieldnya sekarang. 2024 456, yieldnya setara 11% juga ya. Kemudian dia punya apa namanya, laporan kan sudah dua kuartal 1 sama kuartal 2 ya teman-teman ya. Artinya kita bisa lihat setahunnya kira-kira berapa. Contohnya di sini kuartal 1 kuartal 2 sudah ada. Nah, setahunnya berarti sekitar 624 ini punya EPS atau 620. Ya, kita ambil yang terendah saja lah, 620. Dari posisi 620 ini, historinya mereka punya payout ratio itu adalah 57% misalnya. Artinya 620 ini 57%-nya bakal dibagikan untuk pemegang saham atau untuk dividen. Jadi seolah-olah kita bisa estimasikan dividennya itu adalah 620 kali 57%, maka 355. Posisi 355 ini kalau dibagi terhadap harga saat ini, ya, harga saat ini 3930 ya, itu adalah 9%. Jadi kalau Anda masuk BSSR hari ini, potensinya punya yield dividen 9% selama 1 tahun. Nah itu cara hitungnya. Nah BSSR sendiri itu punya pembagian dividen kadang 3 bulan kadang 4 bulan kah? Ya 3 bulan lah ya, 3 kali 3 kali dalam setahun ya. Nah ini kadang salah kadang benar teman-teman, karena ini saya update untuk
Anda memudahkan Anda saja. Tapi kalau untuk internal saya sebenarnya saya sudah hampir nggak pernah lihat-lihat begini lagi karena ngelotok itu. Sudah biasa gitu ya, sudah biasa. Ini bukan hal yang penting lagi buat saya di skema ini. Kadang-kadang itu TAPG harusnya 2 kali setahun gitu kan. Padahal kemarin masih sekali. Padahal di sini sudah ada nih. Saya kasih dia sudah bagi sekian, tapi sisanya dividen sekian. Jadi sebenarnya kan lebih dari 1 kali kalau udah bagi sekali, kemudian ada sisa. Itu untuk TABG. Nah, BSSR ini apa? Perusahaan apa? Ini perusahaan tambang batubara. Perusahaan tambang batubara yang kemarin ngasih public expose ya di 2025. Kita lihat aja public expose-nya. Dia punya 2 line lah, 2 site besar yang disampaikan di public expose-nya dia. Namanya Bara Multi Sukses Sarana dan PT Antang Gunung Meratus. Yang paling gede itu di Antang Gunung Meratus ya, karena Bara Multi Sukses Sarana ini luasnya hanya 2.459 hektar. Kemudian yang Antang Gunung Meratus ini yang gede banget ya, 22.000 hektar ya. Nah, tapi isinya si public expose-nya ini kurang menarik ini. Masa public expose-nya cuma segini doang ya? Ini saya kritik nih BSSR nih. Satu ya, agenda RUPS dia ngomong ini nih. Agenda RUPS bla 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 ya gitu ya. Operational overview ya. Dia cuma ngomongin saya di Antang Gunung Meratus sama di Bara Multi gitu aja kan. Habis itu marketing overview, harga batu bara Januari 2024 sampai Mei 2025. Trennya turun nih harga batubara gitu doang kan. Habis itu achievement dan award. Jadi dia cuma ngasih achievement, keuangan, ini award apa segala macem. Nah, cuma gini-gini. Terus terima kasih sudah. Nggak ada yang lain, dividen nggak dibahas. Kemudian dia punya operasional nggak dibahas, sedikit lah laporan keuangan disampaikan juga nggak dibahas. Kayak nggak niat ini bikin public expose-nya nih, sorry ya. Walaupun ada di area lain dia punya laporan, tapi selayaknya public expose perusahaan-perusahaan lain kan paling tidak ada lah operasional ya, laporan keuangan, kemudian cadangannya sisa berapa gitu, mau buruk mau jelek mau bagus. Kalau dia ini ya nggak usah ditutup-tutupin. Cadangan batubara sampein aja. Kalau tinggal sekian tahun estimasinya, sampein aja cadangan batubara. Ngapain nggak diiniin? Kan kewajiban dia kan di publik ya. Gitu. Oke, kita fokus. Jadi walaupun seperti itu ya, dia masih punya potensi ya, punya dividen itu sekitar tadi 9% setahun. Bisa meleset nggak Bang? Bisa sekali meleset ya. Semua bisa meleset. Kemarin pada waktu kuartal 1 laporan itu banyak banget yang meleset. Ketika kuartal 2-nya rilis. Kenapa? Karena pada turun. Nanti kalau kuartal 3 rilis bisa jadi meleset lagi gitu. Terus yang kedua ada IPCC. Nah, IPCC ini adalah perusahaan infrastruktur transportasi. Ini termasuk perusahaan yang bagus banget untuk dikoleksi ya. IPCC ini silahkan dicek ya. Indonesia Kendaraan Terminal ini punya potensi yield dividen 9,1%, berdasarkan laporan dia kuartal 2, dividen payout ratio-nya 80%. Terus 2023 dan 2024 dia punya dividen itu 84 atau 7,6%, 2024 94 atau 8,5%, berdasarkan kondisi sekarang. Jadi kalau sekarang dia berpotensi bagi 100 itu tidak ada hal yang mustahil gitu, bukan mustahil karena sebelum-sebelumnya dia sudah bagi range-nya juga di angka itu, bahkan cuma 6 poin bedanya dengan estimasi 100. Dari mana estimasi 100? Seperti tadi ya, seperti BSSR ya, EPS-nya berapa, kemudian dikalikan payout rasionya kira-kira berapa. Nah, siapakah IPCC ini? Saya ambil dari laporan tahunan mereka ya. Jadi mereka punya visi misi ya sebagai Car Terminal Connectivity Champion. Ini adalah perusahaan yang mengelola ekosistem pelabuhan, tapi khususnya untuk kendaraan terminal ya, terminal kendaraan ya. Jadi ini ada 600 halaman dia punya laporan tahunan.
Kayaknya saya belum pernah bahas ya ini ya. Nah, ini mereka punya apa? Ada serve-nya untuk market ya, market untuk perdagangan luar negeri. Dia punya alur ekspor itu mulai dari unit assembling, inland transportation, custom clearance, export storage, export inspection, sama loading ya. Ya. Terus impor juga dari mulai unloading, import storage, pre-delivery inspection, vehicle processing center, inland transportation sampai customer. Nah, terus ini operasionalnya mulai dari 1, 2 ada 8 titik ya. Ini ada Jakarta, kemudian di mana ini? Surabaya kah? Ya, gitu ya. Kemudian di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga dia punya ini pencapaian-pencapaian ya. Ada bongkar muat mobil itu ada 855.000 unit ya, meningkat 79,3%. Jadi intinya kalau ada ekspor ada impor, dia itu dapat cuannya itu dengan baterai apa EV yang ada banyak impor atau ada ekspor ya, dari Toyota dan seterusnya. Ini mobil. Kemudian kendaraan berat juga dia punya apa namanya andil di situ. Motor juga sama. Kemudian spare part juga sama. Nah, itu aja ya. Yang lainnya, nah ini kayak laporan tahunan ini ada liabilitas dan seterusnya ya. Itu IPCC. Intinya ini perusahaan yang lumayan kredibel dan bagus untuk kita bisa pegang. Kemudian selanjutnya ada Pegas ya. Pegas ini perusahaan gas negara, bidangnya minyak gas batu bara. Dia punya harga 1.745, kemarin turun 1,1%. Ini kalau dilihat dengan laporan keuangan terakhir atau kuartal 2, dia punya potensi dividennya adalah 9,2% atau 161. Ini Pegas juga termasuk yang lumayan rutin bagi dividen karena 2023 lalu dia bagi 148 itu 85%. Kemudian 182 itu adalah 10,4%. Tadi di IPCC grafiknya masih seperti ini ya. Masih di atas, kemudian Pegas nunggu turun bagus ini. Nah, ini Pegas juga sebenarnya ini trennya naik ya. Trennya naik, ini lagi pullback. Moga-moga nanti ya bisa naik lagi ya. Silakan kalau mau apa ya istilahnya nyicil karena kalau nyicil di posisi saat ini atau posisi sekarang itu tadi punya yield 9%. Nunggu turun gimana Bang? Nunggu turun di sini ya monggo aja, nunggu turun di 1.500 silahkan kalau turun. Kan gitu. Kalau misalnya nggak turun ya gimana ya, bisa cari perusahaan lain bisa. Nah, ini Pegas punya porto ya, bisnisnya apa saja, mulai dari upstream ya. Upstream ini ada Saka Energi Indonesia ya, ada ini Saka ya. Kemudian midstream ya, ini pipeline, kemudian transportasi, logistiknya, trading dan seterusnya. Downstream ini retail ya, distribusi gas, pipeline dan seterusnya. Kalau upstream tadi apa namanya? Eksplorasinya ya. Kemudian customernya ada power plant, ada industrial sektor, kemudian komersial customer, ada rumah, ada gas transportation dan seterusnya. Artinya ini adalah perusahaan yang mengelola bisnis gas di Indonesia ya, punya pemerintah dan market share-nya 91%. Artinya ini hampir bisa dibilang ini monopoli ya. Dia sudah 60 tahun dia di Indonesia berdiri. Nah, itulah PGN. Nah, untuk performance nggak usah kita bahas karena nanti nggak cukup waktunya, terlalu panjang kalau bahas performance. Nanti performance di individual aja. Nanti teman-teman search aja di profil saya, biasanya Pegas saya bahas di sana. Ketik aja Pegas. Nah, gini caranya dicek ya, apa namanya profil saya ya, Arif TV Samsari ini. Kemudian ketiknya bukan di search atas ini ya, bukan, tapi yang kecil ini ya, yang kecil ini Pegas gitu. Pegas. Nah, itu 3 bulan lalu ya pernah saya bahas, 2 minggu lalu pun juga pernah dibahas ya, review Antam dan Pegas kuartal 2 2025. Keren parah, lompat gala dan seterusnya. Banyak tuh yang bahas Pegas ke bawah. Intinya biasanya saham yang saya bahas itu selalu saya cantumkan tiketnya, kode-kode sahamnya saya cantumkan di situ supaya Anda bisa search dengan gampang. Oke, setelah Pegas ada Mark ya. Mark ini ada Mark Dynamic. Ini bergeraknya bidang usahanya adalah barang perindustrian.
Nah, Mark ini punya potensi dividen kalau lihat dari laporan terakhir itu 9,5% ya di harga sekarang. Tapi karena dia sudah bagi 20, maka sisanya tinggal 6,2% untuk tahun ini. Tapi kalaupun Anda misalnya, ini kan berlanjutnya itu continue ya, tidak putus di tengah. Jadi kalau sekarang pun ngambil itu sebenarnya berpotensi tahun depannya juga bagus gitu. Terus kalau dilihat di story dia punya dividen itu 3 kali. Ini kalau ngelihat ini Agustus, November, Mei gitu ya. Juni, Oktober, Mei. Nah ini Agustus 2025 dia sudah bagi 20. Jadi sisanya ya mungkin 39 gitu kalau ngelihat EPS-nya 69 dengan payout ratio yang 85. Tapi payout ratio ini bisa berbeda-beda ya. Nah, apakah itu Mark? Ini jadi laporan tahunannya dia kasih apa namanya detail ya, produk dan jasa yang dihasilkan. Dia adalah perusahaan cetakan sarung tangan keramik yang digunakan untuk memproduksi sarung tangan berbahan latek maupun nitril. Kemudian cetakan sarung tangan keramik yang spesifik untuk surgeon ya, apa namanya, operasi ya, yang lebih fleksibel. Kemudian cetakan sarung tangan keramik yang digunakan untuk memproduksi keperluan rumah tangga, household former. Cetakan sarung tangan keramik yang dibuat mengikuti permintaan khusus konsumen. Kemudian industrial former, cetakan sarung tangan keramik yang digunakan untuk memproduksi sarung tangan dengan kebutuhan industrial yang berat ya, kayak gini ya, cetakan sarung tangan. Terus ada juga apa ini, toilet. Nah intinya dia punya bisnis itu adalah membuat cetakan sarung tangan. Sepertinya ini nggak ada pesaing teman-teman ya, bisnisnya bagus-bagus aja nih kalau ngelihat. Nah dividennya itu tidak begitu stabil karena 2023 dia cuma bagi 35, berarti cuma 5%. Kemudian 2024 bagi 70 berarti sekitar 11%. Nah 2025 ini kalau memungkinkan dia bagi 59 berarti yieldnya 9,5%. Jadi ini tidak selalu tepat ya. Selanjutnya ada TOTL ya, Total Bangun Persada. Ini adalah perusahaan konstruksi. Kemudian TAPG ini adalah perusahaan kelapa sawit ya, agro. Kemudian Ramayana, Anda udah tahu lah pasti Ramayana itu jualan baju ya. Karena sudah cukup lama jadi TOTL, TAPG sama RALS nggak usah dibahas ya. Siapa dia nggak usah perlu dibahas karena mestinya udah pada tahu, dan kalau misalnya belum tahu search aja di profil saya ini ya. TAPG, RALS, silahkan dicari ya di situ. Yang terupdate mestinya ada. Nanti kalau nggak ada silahkan request atau komen aja. Saya nggak ingat satu-satu yang saya upload itu yang mana. Nggak ada tandanya karena saya nge-YouTube ini nggak ada skenario, nggak ada script. Jadi ngalir aja, mana yang mau saya bahas. Kalau nggak mau dibahas ya nggak mau upload ya nggak upload, mau upload ya upload kan gitu ya. Bebas karena ini saya anggap bukan sebuah pekerjaan yang harus full, jadi hanya hobi saja supaya nggak stres, jadi tetap happy saja. Mau nge-YouTube ngeliatin angka-angka seperti ini tuh happy, seneng. Nah, jadi tidak ada stres di sana. TAPG salah satu perusahaan yang cukup bagus, tapi yaitu tadi TOTL juga sama. 2023 2024 dia bagi dividen, 2024-nya bagus-bagus, 2023-nya yang lumayan struggle karena di bawah 6%. Kemudian RALS ini, nah RALS ini sesuatu atau perusahaan yang bagi dividen ini sebenarnya luar biasa. 2023 sampai 12%, 2024 sampai 15% dengan harga hari ini ya, 50 sama 60 tuh hari ini equal dengan 15%. Jadi kalau dia bisa bagi 39 itu 9,9%. Ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Nah dari kondisi seperti ini 9,9% kita bisa simulasikan selama pendapatan perusahaan-perusahaan ini bisa nggak kita andalkan untuk dividen investing persiapan pensiun dengan passive income. Nah setelah kita cicil-cicil ya 2 jutaan per bulan selama berapa ini 25 tahun. Jadi harapannya adalah kebutuhan per bulannya nanti pada waktu skema pensiun besok itu 10 juta per bulan. Artinya kebutuhan setahunnya 120 juta.
Dengan yield dividen 9,9%, nilai investasinya harus 1,2 miliar. Nah, skema pensiunnya adalah asumsi inflasi 2,5%, periodenya 25 tahun, kita anggap sekarang itu kita umur 30 tahun sampai umur 55. Kemudian future value dividen ini per bulannya 18 juta. Jadi 10 juta hari ini itu 18 juta nanti 25 tahun lagi. Future value dividen per tahunnya 220, maka nilai investasinya harus 2,2 miliar. Asumsi kenaikan investasinya selama 5 tahun, setiap 5 tahun 20%. Modal awalnya 50 juta. Jadi kalau kita nyicil 2 jutaan per bulan, maka setahun pertama 74 karena ada 50 nih di sini. Kemudian tahun kedua 98 karena cuma 24 ini yang dimasukkan ke sini ya. Nah, ditambah ada hasil dividen direinvestasikan kembali. Nah, ini direinvestasikan kembali. Hasil tahun kedua reinvest lagi. Hasil tahun ketiga reinvest lagi. Hasil tahun keempat reinvest lagi. Gitu terus sampai ini membosankan memang sampai 25 tahun. Maka hasilnya equity kita itu selama 25 tahun ya, periode kelima jadi 4 jutaan ya nyicilnya ya. Karena 2 juta periode pertama 5 tahun, kemudian naik 20% jadi 2,4. Naik 20% selama 5 tahun itu berarti setahun cuma naiknya 4%. Kecil banget. Kalau Anda pengen pensiun dengan passive income, pengen free ya, nggak kerja tapi dapat passive income. Kalau cuma naikin investasi 4% setahun itu terlalu kecil. Anda terlalu malas sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Kita bikinkan skenario terburuk ya gitu. Karena banyak godaan yang ada di tengah jalan. Nah, dapat punya uang 200 juta cash di dalam rekening saham itu tahun ke-7 nih ya. Wah, 300 juta. Wah, saya punya 300 juta di rekening saham. Ini udah gede banget nih. Wah, bisa nih dibeliin rumah. Dibeliin rumah tipe apartemen ya. Dibeliin apartemen, studio. Bisa nih. Sudah tergoda. Kan siapa tahu kan nanti tergoda di tengah jalan. Apalagi tahun ke berapa? 15. Wah, saya sudah punya 1 miliar nih di tahun 15 tahun saya nabung saham. Udah gede nih, hasilnya udah gede. Padahal 1 miliar ini kalau di pasar saham itu kayak upil. Kenapa saya bilang kayak upil nih ya? Lihat, TAPG transaksi 1 hari 33 miliar ya. Pegas transaksi 1 hari 74 miliar. Ada yang transaksi 1 hari 100 miliar ada, 200 miliar ada. Kayak tadi ini ya, DSSA 4,2 triliun. Yang terkecil yang ada di top value ini adalah 70 miliar, ini bull ya. Pegas tadi ya 71 miliar sehari. Jadi kalau Anda punya 50 miliar sehari, nggak kemana-mana, masukin di Pegas, jeblum sehari. Kemakan. Dan harganya nggak kemana-mana. Ya cuma ini minus 1%, plus 1% ya. Transaksi mana tadi? Nih EMTK transaksi 1 hari 182 miliar, cuma bergerak 1%. Mana yang geraknya kecil-kecil tapi transaksinya gede. Nah ini BMRI 1T, Anda punya 500 miliar, masukin ke BMRI 1 hari aja, bem, kemakan. Cuma gerak 0, nggak sampai arah ya. Nggak kayak ini Talef ini ya, Talef ya. Ini arah nih, padahal transaksinya cuma berapa? 365 juta, nggak nyampe 1 miliar. Talef, kita punya 1 miliar, mau keluar, misalnya punya megang Talef ini 1M, mau keluar setengah mati gitu. Makanya di sini di screener ini saya kasih juga average amount-nya supaya apa? Kalau kita punya uang berlebih, nggak masuk di perusahaan yang transaksi hariannya kecil. Ada nggak perusahaan yang transaksi hariannya kecil tapi yieldnya bagus? Ada bang. Nanti di segmen berikutnya lah kita lihat ya. Nah tadi kita lanjut. Nah untuk kayak gini akhirnya pensiun di tahun ke-25 jadi berapa nih? Ini 15 tahun nabung baru dapat 1 miliar. Tapi ditambahin 10 tahun lagi dapatnya bisa 3 miliar. 15 tambah 10 kan 25. Kenapa bisa begitu bang? Iya, namanya compounding interest. Keajaiban dunia ke-8 kata Einstein. Bunga berbunga. Padahal ini bukan bunga. Ini adalah CAGR kalau di laporan-laporan keuangan biasanya ngomongnya ya, laporan public expose itu CAGR ya, Compound Annual Growth Rate ya. Jadi
setiap tahun growth rate-nya itu berapa? 9,9%. Kita ambil dari mana potensi dividen. Bisa berubah nggak? Bisa, naik turun bisa. Nah, dividen itu lebih tidak pasti. Bunga itu lebih pasti. Nggak seru kalau main bunga-bungaan. Serunya main dividen. Serunya investasi di dividen. Jadi main bunga-bungaan nggak seru karena ini channelnya saham syariah. Jadi fungsinya hanya di sana. Ya kan gitu. Punyanya apa itu yang di bangga-banggakan kan gitu. Tapi kita tidak boleh menjelekkan yang lain. Yang lain biasa aja. Jadi nggak perlu menjelekkan satu sama lain. Tapi kita membanggakan apa yang kita punya. Misalnya kita punya mobil Toyota misalnya. Toyota apa misalnya? Avanza misalnya ya. Atau Toyota Agya misalnya. Bangga kita. Mobil terbaik itu apa bang? Mobil terbaik menurut saya itu adalah Toyota Agya. Oh, punyanya itu. Orang lain bilang, wah Toyota Alphard paling bagus. Enggak, Alphard itu jelek. Orang saya nggak bisa beli, belum bisa beli. Sorry, saya belum bisa beli gitu. Nanti kalau sudah bisa beli, baru itu bagus. Karena dimiliki itu yang paling bagus itu adalah yang dimiliki, yang dinikmati, yang dipakai dan berguna untuk kita. Itu aja dari saya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.